Bunda Maria yang melahirkan juru selamat itu, Allah persiapkan sedemikian rupa untuk menyelamatkan, untuk dia ya dipersiapkan untuk melahirkan juru selamat itu. Maka saya katakan tadi, dia Bunda Maria itu penuh rahmat, ya, hail full of grace, ya, tidak pernah ditujukan kepada siapapun selain Bunda Maria. Karena apa? Karena dialah yang melahirkan Kristus yang adalah Tuhan itu. Sehingga Bunda Maria juga disebut sebagai ibu Tuhan. Ya, kepada Abraham misalnya dia disebut sebagai bapa bangsa. Atau kepada Musa dia disebut sebagai satu dari antara nabi terbesar. Kepada Bunda Maria yang penuh rahmat, full of grace. Ya. Maka para rasul tadi, Rasul Andreas tadi yang ditunjukkan oleh Pak Ivan, jelas-jelas dalam tulisannya mengatakan itu juga. Bukan hanya beliau yang mengatakan itu, ada banyak para murid-murid para rasul, ya. Ya, juga kita mengetahui Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Dalam iman Katolik dikatakan perempuan yang dikatakan melahirkan gembala segala bangsa di situ adalah Bunda Maria. Ya, Bunda Maria. Nah, para Bapak gereja misalnya juga Bapak Ibu, Santo Ireneus tahun 180 menyatakan tentang ketidakberdosaan Bunda Maria. Santo Hippolytus, Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Efraim, Bapak Gereja Santo Athanasius, Santo Ambrosius, Santo Gregorius dari Nazianza, Santo Agustinus, Theodotus, ya, Santo Severus, Santo Germenus, orang-orang yang dalam konteks jarak waktu mereka hidup dengan peristiwa abad pertama iman Kristiani itu lebih dekat. Lalu kenapa kita ikuti yang baru ada kemudian ajaran-ajarannya yang dikarang-karang? Memang apa pentingnya Bapak Ibu? Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa itu, apa sih pentingnya bagi gereja? Bunda Maria yang tidak bernoda itu, tubuh dan jiwanya, tidak dimaksudkan hanya untuk melukiskan keistimewaan Bunda Maria, tetapi itu juga memberi gambaran bagi gereja, ya, bahwa seperti Bunda Maria, gereja juga dikatakan sebagai tidak bernoda. Maka ada sebutan gereja yang kudus. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Hal ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Kristus akan menempatkan gerejanya di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat, supaya gerejanya kudus dan tak bercela itu. Seperti pada Efesus 5 dibahas di sana mengenai gereja sebagai mempelai Kristus. Ya. Oke, kita sebagai anggota gereja diajak untuk melihat teladan Bunda Maria ini. Kita harus berjuang mengalahkan bujukan iblis, mengandalkan Roh Kudus, hidup dalam roh. Tadi Ibu Lani Pola menyampaikan. Ya. Dari situlah kita tahu bahwa Bapak Ibu, bagaimana Allah mempersiapkan penyelamatan kita itu tidak sembarangan. Jika tabut perjanjian tadi saja itu dipersiapkan dengan begitu lama, begitu persiapannya hebat, apalagi seorang perempuan yang melahirkan juru selamat kita yang adalah suci, kudus, tak bercela, anak domba Allah. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan itu, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Ya. Kalau dia yang menebus dosa dunia, anak domba Allah, kita melihat kita perjanjian lama, itu tidak bercacat anak domba yang sebagai tebusan. Demikian juga Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Akibatnya apa? Bunda Maria mau tidak mau dipersiapkan oleh Allah sebagai yang kudus untuk sebagai wadah dari yang terkudus itu, yaitu Kristus Tuhan kita. Baik, saya sapa dulu Paman Suto. Selamat sore Paman. Berkat dalam Bro Dekia dan Bro Ipan. Ya. Selamat sore. Ya, berkat dalam. Nah, ini menanggapin mengenai Bunda Maria ya, Dek. Jadi ya kita harus
tabah dan maksimal kita ngelus dada aja, karena ada ajaran yang mengaku satu kitab suci, satu Tritunggal, satu kredo, namun cara menafsirkan kitab sucinya antara gereja awal sampai abad ke-16, yang abad 16 ke sini sangat kurang pas dan perlu dikasih penjelasan secara yang sesuai dengan ajaran gereja awal, satu Kudus, Katolik, dan Apostolik. Ini kayaknya saya mencermati itu ada yang mendukung, sebagian kecil malah dari umat Katolik sendiri, sementara dari umat yang setelah abad ke-16 banyak yang tidak sarujuk sama pendapatnya saudara Timothy bahwa Bunda Maria berdosa. Itu sebenarnya kita dengan gampang dan mudah kok. Karena dia sola scriptura, sebutkan ayat mana yang menyampaikan bahwa Bunda Maria itu berdosa. Kalau kita menjelaskan secara bapak-bapak gereja, tradisi suci, jelas dia akan mengelak. Dia akan menggunakan bemper atau tameng bahwa itu ajaran dominasi dia. Tapi tadi ada yang menyampaikan sama-sama satu Pantekosta karismatik, tidak seperti si Timothy. Justru kita harus hati-hati kepada saudara-saudara kita yang awam Katolik, padahal channel Katolik memberikan pengajaran sejarah gereja, sejarah bapak-bapak gereja, sejarah Romo nakal sampai abad ke-16, terus ajaran liturgi, ekaristi, sakramen, itu diajarkan. Hanya ada YouTuber yang tahunya hanya baru pas ada permasalahan magisterium dan Bunda Maria, langsung berani mengejas bahwa channel Katolik itu tidak mengajarkan sesuai ajaran magisterium. Jadi kita juga berharap kepada saudara kita yang awam Katolik, tolong pilih ajaran-ajaran gereja awal, yang satu Kudus, Katolik, dan Apostolik. Saya tidak melarang Anda selancar ke berbagai YouTube. Namun, kita harus bisa memilah dan memilih. Jangan hanya kita menilai dari bungkusnya, tapi harus kita cermatin apa yang dia sampaikan. Ajaran-ajaran penafsirannya apakah sesuai dengan ajaran gereja yang satu Kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu harus kita cermatin. Karena ada YouTuber yang mengaku Katolik, ajarannya tidak sesuai magisterium gereja. Oke, dengan dalih kita mengkritisi ajaran Katolik, kalau mengkritisi, silahkan sebutkan dalilnya dan faktanya. Kalau ada dalil dan fakta, itu sangat surprise bagi kita awam Katolik untuk menerima kritikan dan saran itu.
Karena kalau tanpa saran dan kritik, itu hidup tanpa tantangan. Jadi umat-umat Katolik awam, tolong silahkan mengkritisi ajaran yang disampaikan oleh YouTuber awam Katolik, tapi sebutkan datanya. Kalau mengenai perpindahan atau mutasi penganut ajaran Katolik ke ajaran yang lain, jangan hanya berdasarkan omongan atau cerita, tapi telusurin dan bikin data, cari data yang betul-betul valid. Jangan hanya katanya-katanya. Dari saya itu aja dulu, Dek. Terima kasih, berkat dalam. Bro Gea, mungkin saya coba menyambung ya yang dikatakan oleh Pak Suto ya. Nah, Pak Suto, kita punya persoalannya ini ternyata ayat kitab suci yang sudah jelas-jelas, teksnya jelas, itu pun diputar balik, disangkal-sangkal. Ini bukan penafsiran lagi. Bagaimana kita mau menjelaskan ke mereka teks yang sudah jelas diputar balik, disangkal-sangkal. Kita kan sudah pernah menanggapi tentang Kristus yang turun ke tempat penantian mengunjungi roh-roh yang dipenjara pada waktu mereka yang meninggal zaman Nabi Nuh kan. Zaman Nabi Nuh, iya betul itu. Kristus kan ke sana. Kristus ini kan adalah Injil itu sendiri. Nah kalau Kristus datang ke sana kan sama dengan menginjil. Injil adalah datang ini. Tetapi ditolak bahwa Injil itu datang dari roh-roh itu. Nah, itu satu. Terus kemudian di Yohanes 8:44, Kristus mengatakan iblis setan itu adalah pembunuh manusia sejak awal. Nah, diputar-putar ditolak juga. Iya. Seolah iblis itu bukan pembunuh. Ini jadi bingung kita. Ini bukan lagi soal tafsir. Pembunuhnya ini malah Tuhan. Kan jahat banget itu. Perkataan Kristus yang sudah nyata-nyata, itu dia tolak, dia tafsir, tidak seperti itu. Jadi kan bingung, kita mau berdiskusi, berdialog dengan mereka ini konteksnya apa. Makanya tadi saya hanya menghimbau untuk coba dia refleksi akan imannya dia. Dia mengakui bahwa Kristus adalah manusia yang sempurna, sebagai kurban menyempurnakan tipologi kurban hewan yang dicurahkan dalam tradisi Yudaisme, di mana disyaratkan hewan yang tidak bercacat. Nah, kita memberikan renungan untuk dia merenungkan, bisakah Kristus dikatakan kurban sempurna jika dagingnya itu diambil dari perempuan yang berdosa? Itu saja yang kita untuk dia berpikir sajalah di situ.